Jika ada Tuhan, Dia ada di dalam diri Anda. Anda tidak meminta Tuhan memberi Anda sesuatu. Anda bergantung pada Tuhan yang ada di dalam diri Anda. Saya tidak akan membiarkan diri saya menikmati permainan menciptakan manipulasi peran yang biasa. Untungnya bagi saya, pengetahuan dalam diri saya telah melampaui itu, dan saya telah memahami bahwa kehidupan yang terbaik adalah untuk dijalani, bukan dikonseptualisasikan. Saya belajar memahami, daripada segera menghakimi atau dihakimi. Saya tidak bisa membabi buta mengikuti orang banyak, dan menerima tanggapan mereka. Saya senang, karena saya tumbuh setiap hari, dan sejujurnya saya tidak tahu di mana batasan untuk berhenti bertumbuh. Sebenarnya, setiap hari akan selalu ada ilham, atau penemuan baru. Saya menghargai ingatan tentang kemalangan atau kegagalan di masa lalu. Pengalaman itu telah menambahkan keteguhan hati dalam diri saya. Jika Anda menghabiskan terlalu banyak waktu memikirkan sesuatu, Anda tidak akan pernah menyelesaikannya. Buat setidaknya satu gerakan yang pasti, setiap hari menuju tujuan Anda. Suatu tujuan tidak selalu dimaksudkan untuk dicapai, seringkali tujuan itu hanya berfungsi sebagai sesuatu untuk diarahkan. Jadilah seperti air yang membuat jalan melalui retakan. Jangan terlalu tegas, tetapi sesuaikan dengan objeknya, dan Anda akan menemukan jalan memutar, atau melaluinya. Serap apa yang berguna, buang apa yang tidak berguna, tambahkan apa yang unik dari milik Anda. Orang bijak bisa belajar lebih banyak dari pertanyaan bodoh, daripada orang bodoh yang hanya bisa belajar dari jawaban yang bijak. Kepemilikan apapun, dimulai dari dalam pikiran. Saya hidup di dunia ini bukan untuk memenuhi harapan Anda, dan Anda ada di dunia ini bukan untuk memenuhi harapan saya. Kesalahan akan selalu dimaafkan, jika seseorang memiliki keberanian untuk mengakuinya. Jadilah diri sendiri senantiasa, ekspresikan diri Anda, percaya pada diri Anda sendiri, jangan pergi keluar dan mencari kepribadian yang sukses, dan menirunya. Pilih yang positif. Anda punya pilihan, Anda adalah tuan dari sikap Anda, pilih yang positif, konstruktif. Optimisme adalah iman yang mengarah pada kesuksesan. Bagi saya, fungsi dan tugas manusia yang berkualitas adalah pengembangan potensi seseorang yang tulus dan jujur. Jika Anda tidak ingin tergelincir besok, bicaralah tentang kebenaran hari ini. Seorang guru yang baik melindungi muridnya dari pengaruhnya sendiri. Pengetahuan akan memberi Anda kekuatan, tetapi karakter akan menuai kehormatan. Manusia, makhluk hidup, dan juga individu yang menciptakan, selalu lebih penting daripada gaya atau sistem yang telah mapan. Patuhilah prinsip tanpa terikat oleh mereka. Ini bukan tentang apa yang Anda berikan, tetapi tentang cara Anda memberikannya. Temperamen yang cepat marah akan membuat Anda bodoh. Kosongkan cangkir Anda sehingga ada kemungkinan untuk diisi, menjadi hampa untuk mendapatkan totalitas. Jika Anda ingin belajar berenang, lompat ke dalam air. Di tanah kering, tidak ada kerangka pikiran yang akan membantu Anda. Ketahuilah perbedaan antara malapetaka dan ketidaknyamanan. Untuk menyadari bahwa itu hanya ketidaknyamanan,
Itu bukan malapetaka, tetapi hanya ketidaknyamanan, adalah bagian yang datang kepada diri Anda, bagian dari kesadaran. Sangat mudah untuk mengkritik dan menghancurkan semangat orang lain, tetapi untuk mengetahui diri Anda, itu membutuhkan waktu seumur hidup. Jangan pikirkan siapa yang benar atau salah, atau siapa yang lebih baik. Jangan mendukung atau menentang. Menghabiskan waktu, berarti melewatkannya dengan cara tertentu. Membuang waktu, adalah menghabiskannya tanpa pikir panjang, atau sembarangan. Kita semua punya waktu untuk membelanjakan atau menghambur-hamburkannya, dan itu adalah keputusan kita untuk melakukan apa yang harus dilakukan. Tapi setelah berlalu, waktu itu hilang selamanya. Pengetahuan diri melibatkan hubungan. Untuk mengetahui diri sendiri, adalah mempelajari diri sendiri dalam tindakan dengan orang lain. Hubungan adalah proses evaluasi diri, dan penyataan diri. Hubungan adalah cermin, di mana Anda menemukan diri Anda sendiri menjadi ada hubungannya. Kunci menuju keabadian adalah, pertama-tama menjalani kehidupan yang patut diingat. Perhatikan, bahwa pohon paling keras, adalah yang paling mudah retak, sementara bambu, bertahan dengan membengkokkan diri bersama dengan angin. Letakkan segala sesuatu pada tempatnya. Pukul ketika Anda harus memukul. Tendang saat Anda harus menendang. Bukan peningkatan harian, tetapi penurunan harian. Singkirkan yang tidak penting. Banyak orang mendedikasikan hidup mereka untuk mengaktualisasikan konsep, seperti apa mereka seharusnya, daripada mengaktualisasikan diri. Mengetahui perbedaan antara aktualisasi diri dan aktualisasi citra diri sangat penting. Kebanyakan orang hanya hidup untuk citra mereka. Gunakan hanya yang berfungsi, dan ambil dari mana saja Anda dapat menemukannya. Keheningan dalam keheningan, bukanlah keheningan sejati, hanya ketika ada keheningan dalam gerakan yang mewujudkan ritme universal. Segala sesuatu yang Anda lakukan, jika tidak dalam keadaan rileks, akan dilakukan pada tingkat yang lebih rendah daripada kemampuan Anda. Mengetahui tidak cukup, kita harus mengaplikasikannya. Bersedia tidak cukup, kita harus melakukan. Ketika seseorang telah mencapai kedewasaan dalam seni, seseorang akan nampak tak berbentuk. Itu seperti es yang larut dalam air. Ketika seseorang tidak memiliki bentuk, seseorang dapat menjadi semua bentuk. Ketika seseorang tidak memiliki gaya, dia bisa cocok dengan gaya apapun. Apa yang biasanya Anda pikirkan, sangat menentukan diri Anda pada akhirnya. Semangat individu ditentukan oleh kebiasaan pikirannya yang mendominasi. Ketakutan berasal dari ketidakpastian. Kita dapat menghilangkan rasa takut di dalam diri kita, ketika kita mengenal diri sendiri lebih baik. Saya tidak mengajarkan Anda apapun. Saya hanya membantu Anda untuk mengeksplorasi diri Anda sendiri. Pertarungan kehidupan tidak selalu dimenangkan oleh pria yang lebih kuat atau lebih cepat. Tetapi, cepat atau lambat, orang yang menang adalah orang yang berpikir dia bisa. Saya tidak takut kepada orang yang telah berlatih 10.000 macam tendangan, tapi saya takut orang yang telah berlatih satu tendangan selama 10.000 kali. Semakin kita menghargai sesuatu, semakin kita menghargai diri kita sendiri.